Begitukah politik yang dipentaskan Pak Lurah? Melarang jangan main drama, tetapi dia sendiri sutradaranya. Begitukah politik yang diajarkan Pak Lurah, yang bisa memainkan peran perubahan begitu cepat, yang tak perlu menggunakan perasaan alias muka tembok? Begitukah politik yang diperlihatkan Pak Lurah, yang tidak perlu lagi malu dan sungkan berbohong demi meraih kekuasaan? Terlalu banyak drama demi memuluskan anak bisa berkuasa. Akhir-akhir ini terlalu banyak drama sinetron, mestinya kan pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Begitulah kata Jokowi di acara Golkar. Sebenarnya sih bukan saja akhir-akhir ini terjadi drama dan sinetron, tetapi sejak dari dulu sudah terjadi banyak drama. Cuma mayoritas rakyat ternyata baru ngeh. Rupanya beginilah permainan Pak Lurah yang sangat lihai itu. Ketika Jokowi yang dilantik jadi presiden yang kedua kalinya di tahun 2019, tidak lama Prabowo masuk dalam kabinetnya. Kabarnya demi persatuan dan juga bersama-sama membangun Indonesia. Tetapi ya begitulah. Selama ini yang kita saksikan adalah upaya membangun brand demi bisa berkuasa lebih besar lagi. Padahal Prabowo kan lawannya Jokowi waktu itu. Bukankah selama Pilpres 2019 itu hanyalah drama? Toh pada akhirnya Jokowi dan Prabowo kembali mesra. Dan kita tahu para pendukung yang dulu terbagi dengan sebutan cebong dan kampret dibuat jadi gaduh dan saling gontok-gontokan. Dan bahkan juga ada korban yang tidak sedikit. Dan tentu saja biaya atau anggaran penanganan keamanan itu tidaklah sedikit. Padahal duit yang melimpah itu bisa digunakan untuk memberdayakan program-program yang sangat bermanfaat dan bisa memberdayakan anak-anak bangsa. Atau jangan-jangan drama itu mungkin sudah dilakoni Jokowi sejak Pilkada DKI. Lalu dramanya berhasil mempengaruhi petinggi partai, kemudian berlanjut ke jenjang berikutnya hingga akhirnya menjadi presiden 2 periode. Karena nikmatnya kekuasaan itu, maka anak-anak Jokowi pun tidak ingin ketinggalan mendapatkan privilege itu untuk merasakan sensasi kekuasaan yang lebih lama lagi. Dan bagi Jokowi yang menggunakan kata tugas orang tua hanya merestui pun ingin anak-anaknya benar-benar berhasil berkuasa. Maka karena itulah Kaisang yang hanya 2 hari masuk partai bisa langsung jadi ketua umum partai. Ya meskipun partai itu hanya mendapatkan suara 0 sekian. Karena mungkin partai ini memang masih murah harganya. Maka dengan mudah anak muda yang baru 2 hari gabung langsung jadi ketua umum partai. Bukankah ini drama juga? Dulu Jokowi selalu menekankan rekam jejak, dan hasilnya Prabowo rekam jejaknya pun begitu jelas dan menjadi penghalang dirinya untuk bisa mengalahkan Jokowi. Dan kini Jokowi yang sudah berkuasa di negeri ini selama 2 periode tidak luput juga dari rekam jejak. Bahkan anak-anaknya yang dulu pernah berkata bahwa dirinya tidak tertarik politik, sekarang sudah lain. Perubahan ini begitu cepat. Pagi tempe, sore tahu. Perubahan demi perubahan yang terjadi ini bukankah adalah bagian dari drama juga? Jangan-jangan prestasi yang sudah dilakoni Jokowi adalah juga bagian dari drama demi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Mungkin dulu Jokowi harus menyenangkan rakyat terlebih dahulu agar namanya dielu-elukan. Karena sebelum Jokowi muncul, rakyat sudah lama sekali menderita.
Hampir tidak ada program yang benar-benar pro rakyat. Hampir semua ada hitungan bisnisnya dan proyek-proyeknya. Jokowi pun muncul, rakyat pun seolah-olah sudah benar-benar lepas dari penderitaan panjang yang sudah dirusak sejak Orde Baru berkuasa. Rezim Soeharto yang juga mertua Prabowo yang sekarang lagi penasaran untuk ikut lagi Pilpres. Bahkan, dulu ada yang bilang Jokowi ini Satrio Piningit. Ya kan? Perasaan itu perlu agar empati bisa bekerja. Namun akal sehat juga harus mengontrolnya. Dua kombinasi ini kalau diolah dengan baik, maka bisa melihat agak tajam setiap peristiwa politik. Jadi kembali lagi pada individu masing-masing. Bagaimana perasaan itu harus bermain? Apakah masa bodoh begitu saja? Ataukah mengobok-obok perasaan rakyat? Jokowi bisa besar karena masuk PDI Perjuangan. Lalu muncul istilah petugas partai. Lalu ada isu bahwa Jokowi tersinggung dibilang petugas partai. Jika ini benar, bukankah ini permainan perasaan? Kalau hari ini Jokowi bilang bukan pertarungan perasaan, bukankah ini bisa bahaya bagi rakyat? Artinya, Jokowi tidak akan peduli lagi bagaimana perasaan rakyat jika mantan penculik akhirnya bisa berkuasa. Jokowi mungkin tidak akan merasakan bagaimana kerusakan bisa terjadi karena elit Orde Baru kembali berkuasa dan bisa seenaknya menggunakan anggaran negara demi koleganya, atau bahkan bekerja sama dengan negara luar yang menguras banyak sumber daya alam. Ini mengerikan. Dan tampaknya mungkin sutradara dari drama ini adalah Pak Lurah sendiri. Mulai dari meraba MK, kemudian terjadi lobby sana-sini, dan terjadi cawe-cawe agar permainan drama ini mulus dan apik gitu. Lagian, kalau mau bertarung gagasan, Prabowo hanya besar di ambisi berkuasa saja. Gagasan Prabowo sangat minim, benar-benar hanya ambisi. Lalu Gibran yang masih muda dan minim pengalaman sepertinya hanya berharap arahan Pak Lurah. Ya kan? Jadi, apakah ini drama yang sudah jelas bahwa Pak Lurah gerah dan ingin memperlihatkan dirinya yang asli? Jelasnya bahwa rakyat itu punya perasaan. Itulah kenapa dulu bisa terjadi konflik antara cebong dan kampret serta kadrun. Itu karena permainan perasaan. Kalau tidak ada perasaan kan tidak mungkin tersinggung. Sementara para pendukung biasanya perasaan yang dominan. Begitukah politik yang dipentaskan Pak Lurah? Melarang jangan main drama, tetapi dia sendiri sutradaranya. Begitukah politik yang diajarkan Pak Lurah, yang bisa memainkan peran perubahan begitu cepat, yang tak perlu menggunakan perasaan alias muka tembok? Begitukah politik yang diperlihatkan Pak Lurah, yang tidak perlu lagi malu dan sungkan berbohong demi meraih kekuasaan? Meskipun Pak Lurah bilang ini bukan pertarungan perasaan, tetapi mayoritas rakyat sudah muak hingga muncul tagar "Kami muak". Perasaan itu dibutuhkan setelah akal untuk mengolah negara ini, karena mengolah negara ini adalah seni tersendiri. Menjadi politisi itu bukan seni berperasaan, bukan hanya akal-akalan semata. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.